As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul Asy-syafi'il abtahi wa Muhammad. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul Asy-syafi'il abtahi wa Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkenannya pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan kajian tasawuf perspektif ilmiah eksakta. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, serta dengan bertazim kita sampaikan salam hormat yang setinggi-tingginya dan sehalis-halisnya kepada Yang Mulia Tuan Guru Mursyid. Izinkanlah kami menyampaikan materi terkait dengan sholat langit dalam perspektif tasawuf. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DKM Masjid Al-Ikhlas Japos RW 09 Pondok Aren Tangerang Selatan. Kajian tasawuf ini merupakan kajian yang bersifat mingguan yang dilaksanakan pada setiap hari Selasa malam Rabu ba'da sholat Isya, yaitu terkait dengan tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Bahasan kali ini merupakan bahasan yang sangat fundamental dalam kehidupan beragama, khususnya dalam ibadah bagi umat Islam, yaitu terkait dengan sholat. Dan alhamdulillah di Masjid Japos juga, di Masjid Jami An-Ni'mah, minggu kemarin telah dilaksanakan kajian yang serupa, yaitu terkait dengan sholat, bagaimana sholat yang sampai tembus kepada langit, yang disampaikan oleh beliau, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Jadi, agar pemahaman kita lebih komprehensif dan lebih lengkap lagi, ada baiknya kita lihat bersama beberapa nasihat beliau yang disampaikan di Masjid An-Ni'mah di minggu yang lalu. Saya ambil cuplikan video beliau terkait dengan bagaimana pelaksanaan sholat yang baik dan benar. Agar sholat kita pada kesempatan ini, Bapak-Ibu sekalian, insya Allah salat yang betul-betul mengena, ya. Salat yang masuk ke kategori salat langit, ya, insya Allah. Di dalam Al-Quran ada tadi ayat yang dibacakan oleh imam kita, ya, dan juga ada salat yang ada banyak ayat. Aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Dan apa yang dimaksud dengan aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku, maksudnya ialah salat itu memang betul-betul peruntukannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mencoba untuk mengalihkan seluruh perhatian kita. Jangan lagi ada perhatian khusus selain salat ini
dan kita mau diminta untuk sedikit saja, mungkin sekitar 5 menit aja Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita salat itu sebetulnya salatnya untuk orang awam macam kita ini. Kalau salat sendirian apalagi 5 menit cukup. Kalau salat duhur itu pun juga mungkin kepanjangan buat anak-anak kita kan. Nah ini yang kita ingin tingkatkan di dalam kegiatan kita sekarang ini, salat kita. Usahakan memperpanjang rukuknya, memperpanjang sujudnya, memperpanjang duduknya, terutama sujudnya yang kita akan bahas ini. Ya, kenapa? Karena salah satu hal yang sangat penting dalam sholat itu sujud, Bapak Ibu. Wanti-wanti Rasulullah SAW, kalau kalian sujud jangan seperti ayam yang mematok makanan. Kan ada itu kan Bapak hadisnya itu, bahwa kalau kita sujudnya itu seperti ayam yang mematok makanan, maka sholat kita itu akan seperti kertas dilipat-lipat itu ya, kemudian ditamparkan, dilemparkan ke mukanya orang yang sedang salat itu. Jadi kita sudah sedang salat malah dapat siksaan. Nah inilah yang kita tidak ingin terjadi pada diri kita sendiri ya. Jangan sampai nanti kita sudah selesai salat berharap pahala yang banyak, malah justru kita mendapatkan kebalikannya. Nah inilah yang saya ingatkan kepada kita semuanya, jangan sampai nanti salat kita itu salat seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang salatnya itu ya ompong, lubang-lubang, artinya kadang salat, kadang juga tidak salat ya kan. Artinya salatnya juga salat tapi enggak ada ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita tidak inginkan sebetulnya. Karena itulah kita mulai mengambil air wudu. Pernah saya sampaikan di sini Bapak Ibu. Ambil air wudu supaya kita bisa lebih khusyuk ya. Orang yang tidak bisa khusyuk di dalam salatnya, orang yang tidak bisa khusyuk ketika mengambil air wudu, itu pasti nggak bisa juga khusyuk di dalam salatnya. Hadirin dimanapun berada, baik yang online maupun yang offline, demikian tadi yang disampaikan oleh Prof. Nazaruddin Umar, yang beliau adalah Menteri Agama saat ini. Jadi minggu lalu beliau mengisi kajian di Masjid An-Nikmah Japos. Tadi sudah sangat jelas beliau menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama, bahwa ada istilah sholat langit. Kemudian berikutnya juga beliau menyampaikan ayat surat Toha 14, di ujungnya as-sholatu lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kemudian beliau juga menyampaikan tentang bahayanya sholat yang lalai, fawailul lil musallin. Kemudian beliau juga menyampaikan beberapa tips agar sholat kita menjadi sholat yang berkualitas, antara lain dengan menjaga tumakninahnya, yang beliau khususkan yaitu agar sujudnya diperpanjang. Kemudian wudunya juga diperbaiki. Kurang lebih seperti itu maknanya. Bapak dan Ibu, seluruh jamaah yang saya muliakan, mari kita mencoba mengelaborasi sekaligus bagaimana kita mengejawantahkan apa-apa yang telah beliau sampaikan, karena beliau ini seorang profesor dan seorang yang ahli tentunya, dan mungkin karena keterbatasan waktu tidak menyampaikan secara detail. Untuk itu izinkanlah kami untuk dapat lebih memperjelas
apa yang dimaksud dengan sholat langit dan apa yang dimaksud dengan sholat yang lalai, dan bagaimana kita agar meningkatkan sholat kita. Menarik kalau kita mencermati yang disampaikan Prof. Nazaruddin tadi. Beliau bahkan mendeskripsikan bagaimana sholat yang mengingat itu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya izinkan kami bertanya. As-sholatu lidzikri. Sholatlah, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu adalah Quran surat Toha ayat 14. Namun pertanyaannya, apanya Allah yang diingat ketika sholat? Ini pertanyaan yang sangat fundamental, sangat sederhana, yang setiap orang semestinya bisa menjawab. Karena ini hal yang sangat simpel. As-sholatu lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tetapi apanya Allah yang diingat dalam sholat? Baiklah, pemirsa dimanapun berada, izinkanlah kami menyampaikan bahasan terkait sholat langit dalam perspektif tasawuf ilmiah eksakta. Dalam beberapa kajian, kami selalu menyampaikan bahwa semesta ini terbagi menjadi dimensi-dimensi. Yang paling utama adalah terdiri dari 3 dimensi, yaitu dimensi alam maha, kemudian dimensi alam intermediate, dan dimensi alam baharu atau alam dunia ini. Dimensi alam maha itu adalah di mana Allah bersemayam, sebagaimana Quran surat Toha ayat ke-5, bahwa Allah bersemayam di atas ars, dan demikian juga Allah di sini adalah sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Artinya beliau di sini itu tidak dapat didefinisikan, tidak dapat dideskripsikan, tidak dapat difikirkan, dan tidak dapat dibayangkan. Inilah alam ketuhanan, karena dia sifatnya maha mutlak, maha qadim, maha ultrasonor, yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Tuhan adalah perbendaharaan yang tersembunyi, namun dia ingin dikenal, maka diciptakanlah makhluk. Namun ternyata penciptaan itu pun sifatnya gradatif. Tuhan tidak langsung menciptakan alam dunia ini, alam materi ini, namun ada alam antara, yaitu alam intermediate, atau dengan nama lain adalah alam qadim. Di sini adalah alam nur atau alam ruh, atau dalam bahasa fisikanya adalah alam partikel gelombang. Dan di alam ini ada sosok Tuhan atau perwakilan Tuhan atau sesuatu yang mewakili Tuhan di alam ini, yaitu ruhani Rasul. Dia bentuknya ruh karena ruhani, atau biasa ulama menyebutkan ini sebagai Nur Muhammad. Jadi di sini bentuknya ruh, karena masing-masing dimensi, masing-masing alam ini terpisah, tidak bisa saling melampauinya. Allah yang maha mutlak di sini tidak mungkin menempati alam ini karena berbeda secara dimensionalnya. Ini pernah terjadi pada kisah Nabi Musa, di mana Nabi Musa ingin melihat langsung Allah, tetapi jangankan Allah, pancaran sinarnya pun sudah menghancurkan Bukit Tursina, sehingga masing-masing alam ini terpisah dan mempunyai hukum kausalitasnya sendiri-sendiri. Dan kemudian ada alam yang paling bawah, yaitu alam materi, alam dunia ini. Dan ternyata kalau kita kaji, di alam dunia ini ternyata terbagi menjadi 2 alam, yaitu alam yang sifatnya fisik atau materi, yang bisa kita amati dengan panca indera kita,
Dan ada alam non-fisik yang sifatnya imateri rendah, atau biasa disebut dengan metafisika infra. Inilah alam bawah sadar. Karena pada hari ini kita akan membahas tentang sholat, jadi kami hanya menyampaikan bahwa ini ada dimensional seperti ini. Jadi alam ini ternyata terbagi menjadi dimensi-dimensi. Dimensi alam maha, dimensi alam qadim, dimensi alam baharu atau alam dunia yang dibagi menjadi dua, alam materi dan alam imateri. Dan kalau kita sandingkan dengan kesadaran semesta atau kesadaran diri, maka di alam ini namanya alam bawah sadar. Kemudian di atas, di alam realitas ini namanya alam sadar atau alam akal realitas, akal rasional. Dan di alam atasnya atau alam intermediate itu namanya alam atas sadar. Dan di alam tertinggi itu disebut dengan alam maha sadar. Bagaimana hubungannya antara alam-alam tersebut, dimensional-dimensional tersebut, jenis kesadaran-kesadaran tersebut bila disandingkan dengan sholat? Ini yang menarik apabila kita mencermati tadi yang disampaikan oleh Prof. Nasaruddin, bahwa yang salah satu hal indikator sholat yang berkualitas adalah sholat yang mengingat Tuhan. Itu benar sekali. Karena itu ada di dalam Quran surat Tuha ayat 14. Berdasarkan hal tersebut, ternyata kalau kita bedah, sholat pun mengikuti pola kesadaran manusia. Jadi di alam paling bawah, alam bawah sadar, itu adalah sholatnya orang yang lalai. Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, tidak ada yang diingat ketika sholat. Kemudian tidak ada yang disaksikan. Tidak ada yang dihadapkan wajahnya. Mari kita cek satu persatu. As-sholatu lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Pertanyaan yang paling dasar. Apanya Allah yang kau ingat ketika sholat? Kemudian sebagai orang Islam sebelum sholat kan syaratnya orang Islam ya. Kan berarti harus bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertanyaannya, apanya Allah yang kau saksikan dan apanya Rasul yang kau saksikan? Kemudian berikutnya, kita juga harus menghadapkan wajahnya sebagaimana doa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya kuhadapkan wajahku kepada wajahnya, inni wajjahtu wajhiya. Sudahkah kita menghadapkan wajah kita ke wajahnya? Ini adalah pertanyaan yang paling mendasar. Lebih jauh lagi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Mungkinkah di kesadaran ini kita mencapai hal tersebut? Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Tetapi kalau kesadaran kita berada di kesadaran bawah rendah, dipastikan kondisi tersebut tidak akan tercapai. Hal tersebut terjadi karena belum teraktivasinya ruhani. Nanti akan kita lihat ketika sampai kepada sholat yang mengingat. Maka sholat yang seperti ini rentan sekali terjadinya fawailul lil musallin. Dan yang terjadi di sini hanyalah hayalan. Mengingat pun mengingat Tuhan sebagaimana persepsi kita,
sebagaimana angan-angan kita, sebagaimana imajinasi kita, sebagaimana keyakinan kita. Keyakinan yang tidak dilandasi oleh sesuatu yang memadai, oleh dasar yang kuat, itu adalah sesuatu proses yang ada di alam bawah sadar. Bahkan cenderung kepada sifatnya afirmasi. Dia hanya menekankan kepada diri sendiri. Oh, saya sholat. Oh, saya menghadap Tuhan. Oh, saya sholatnya diterima. Afirmasi-afirmasi seperti ini, kalau sepanjang hidup kita terus dilakukan, maka kita berada dalam sholat lalai tetapi kita tidak merasakannya. Karena kalau kita lihat struktur ini, struktur dimensional ini, di alam bawah sadar itu isinya adalah naluriah. Kemudian di situ ada alam jin, setan, tohut, imajinasi, abstraksi, keyakinan, afirmasi, dan sebagainya. Ini adalah alam bawah sadar. Saya tidak akan menilai, tapi ini silakan bagi masing-masing kita untuk mengkoreksi diri. Apakah sholat kita berada di tataran ini, tataran sholatnya orang yang lalai. Kemudian kita naik kepada sholat yang kedua, tingkatan yang kedua, yaitu sholat yang mengingat. Di situ sudah ada yang diingat, kemudian sudah ada yang disaksikan, sudah ada yang dihadapkan wajahnya. Untuk dapat mengingat, maka kita harus ada interaksi langsung dengan perwakilan Tuhan yang ada di dunia ini, utusannya yang ada di dunia ini. Kalau dulu namanya Nabi, nah ini yang menjadi distorsi adalah seperti itu, bahwa dalam sistem dimensional ini ternyata ada sistem kebersambungan Allah Ta'ala dengan makhluknya di dunia ini melalui tali wasilah. Tali wasilah adalah tali kebersambungan antara Allah yang laisa kamitslihi syai'un dengan ruhani Rasul di alam qadim, dengan transmitter ruhani di dunia ini. Transmitter ruhani dulu adalah seorang nabi atau rasul. Namun setelah nubuah berakhir, setelah kenabian selesai, maka Tuhan selalu mengirimkan hamba-hamba yang disucikan ruhaninya yang menggantikan posisi ini. Dia bisa seorang rasulun min anfusikum, bisa juga seorang waliya mursida, bisa juga seorang ulil amri minkum, bisa juga seorang warasatul al-ulama, warasatul anbiya. Jadi pada intinya, sholat mengingat adalah sholat yang sudah bersambung ke dalam sistem wasilah ini, tetapi melalui seorang transmitter, seorang yang menghantarkan ruhani kita. Karena untuk berhubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin secara langsung. Sebagaimana Quran surat Asy-Syura 51, tidak mungkin Tuhan berkata-kata langsung dengan manusia kecuali melalui tiga hal: melalui pewahyuan, melalui Rasulnya, ataupun di balik hijab. Dan ternyata Allah menciptakan sistem ini, sistem tali wasilah. Jadi ini sifatnya top down. Jangankan kita mau langsung ke sini, Allah saja ketika berbicara dengan makhluknya di muka bumi ini, beliau harus melalui ultrastruktur ini. Misalnya tentang pewahyuan, Allah tidak langsung berbicara langsung dengan manusia, tetapi beliau turunkan kalamullah
yang ada di alam ini sifatnya laisa kamitslihi syai'un, tidak dapat didefinisikan dan dideskripsikan. Makanya Allah menurunkan di alam ini menjadi kalam qadim. Ini bentuknya ruh, bentuknya cahaya. Makanya kita mengenal adanya Quran qadim atau Quran cahaya. Dan selalu ada hamba-hamba yang diperkenankan untuk menyentuhnya, sebagaimana Al-Waqi'ah 78 dan 79. Itu bisa, kalau dulu adalah seorang Rasul, beliaulah yang mendapatkan wahyu. Wahyu itu membaca dari alam ini, melalui ruhnya. Karena dalam diri manusia, hanya komponen ruh yang kompatibel dengan alam ini. Ruh ini berasal dari alam sini, yang ditancapkan atau ditiupkan kepada diri manusia, sehingga dia saling terkait dengan jiwa, dengan akal, dengan kolbu, dengan naluri. Itulah yang menghasilkan jiwa, menghasilkan kesadaran. Jadi hanya melalui ruhlah kita bisa bersambung ke sini. Oleh karenanya, ketika kita sholat, tanpa mempersambungkan lewat transmitter ini, mustahil kita bisa sampai ke sini. Dan yang menjadi paling penting adalah seorang transmitter ini harus mampu atau harus selaras dengan frekuensi Ruhani Rasul, dengan frekuensi Nur Muhammad. Karena hubungan ini menganut hubungan kausalitas ruh atau kausalitas frekuensi dan gelombang. Seorang nabi atau seorang rasul dipastikan ruhnya bersambung dengan alam ini, dengan ruhani Rasul, dengan Nur Muhammad. Walaupun ini sering diperdebatkan oleh ulama-ulama ya, tetapi di ilmu tasawuf ini sebenarnya tidak penting nama, tetapi fungsinya. Allah yang laisa kamitslihi syai'un tidak mungkin menempati alam ini. Dan di sini ada perwakilannya, ada representasi Tuhan di alam ini. Inilah ruhani Rasul. Bentuknya nur, bentuknya ruh, bentuknya cahaya. Dan ini ternyata saling kait-mengkait. Itulah yang namanya tali wasilah. Dan tali wasilah itu pula yang menyebabkan agama itu kenapa harus diganti-ganti sih? Karena putus tali wasilahnya. Selagi tali wasilahnya itu tidak putus, untuk apa? Tuhannya Tuhan yang sama, kalam qadimnya kalam qadim yang sama. Yang berbeda hanyalah di sininya, disesuaikan dengan zamannya. Zaman Nabi Musa ketika membaca kalam qadim, mewujud di alam dunia menjadi Taurat. Nabi Isa membaca kalam qadim di sini, mewujud menjadi Injil. Nabi Muhammad membaca kalam qadim ini menjadi Al-Quran. Itu disesuaikan dengan zamannya, dengan ruang dan waktunya. Kembali ke sholat. Sholat hanya bisa mengingat ketika kita terhubung dengan transmitter. Ini memang yang menjadi distorsi yang amat pasti dan nyata. Karena seringkali kita kurang memahami apa yang dimaksud dengan transmitter, apa yang dimaksud dengan mempersambungkan rohani kita. Karena sekarang pemahaman di umat bahwa manusia itu bisa berhubungan langsung dengan Tuhannya. Ini perlu saya sampaikan. Ilmuwan di muka bumi ini, kita mengenal Einstein dengan proyeknya jembatan Einstein-Rosen, dengan proyeknya black hole, itu sampai akan menembus, ini batasnya ya, ini langit, ini bumi, menembus batas ini itu tidak pernah berhasil. Yang baru sampai pada konsep adalah terakhir Stephen Hawking dan Tesla itu ya, tentang alam itu, semesta itu ternyata paralel multiverse. Jadi antara sini dan sini ternyata paralel. Antara alam dunia dan akhirat itu paralel. Tetapi itu pun baru konsep, belum menjadi kenyataan. Jadi ketika
kita kalau secara mekanis, secara materi melenting ke alam ini tuh jauh dari memadai. Jangankan sampai Allah Subhanahu wa taala, ke alam akhirat pun tidak mampu. Karena kita akan melewati empat batasan. Yang pertama batasan ruang, kemudian batasan waktu, kemudian batasan materi, kemudian batasan dimensional. Di sini di alam qadim itu tidak mengenal ruang dan waktu. Jadi coba bayangkan, sangatlah tidak mungkin kalau kita menggunakan cara-cara mekanis. Maksudnya dengan suara, dengan gerakan, dengan nafas, itu kan ibadah kita menggunakan itu ya. Kalau masih menggunakan itu tidak mungkin. Satu-satunya yang mungkin adalah frekuensi dan gelombang. Namun pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengetahui frekuensi dan gelombang tersebut? Bagaimana kita dapat memastikan frekuensi dari tali wasilah ini? Maka kita sebagai umat yang awam, kita cukup menginduksi kepada seorang transmitter. Inilah sesungguhnya kunci sholat mengingat adalah di sini. Memang di sini agak riskan kalau saya harus memperkenalkan atau membedah tentang ini. Tetapi ini pelan-pelan dulu ini ya, karena ini sungguh sangat perbedaannya sangat nyata, sebagaimana bumi dan langit. Sholatnya yang mengingat dengan yang tidak mengingat, karena metodologinya berbeda. Tetapi prinsip akhirnya adalah kita menginduksi frekuensi dan gelombang kesadaran kita kepada transmitter rohani ini, kemudian secara otomatis ini akan bersambung ke sini. Oleh karenanya menjadi sangat penting kalau kita ingin sholat kita sampai pada tahapan mengingat, kita harus mempunyai seorang transmitter. Kalau dulu memang mudah ada Nabi dan Rasul, tetapi sekarang ada penggantinya. Itulah yang disebut dengan Rasulun min anfusikum, sebagaimana Quran surat At-Taubah 128, atau ulil amri minkum sebagaimana An-Nisa 59, atau walia mursida sebagaimana Al-Kahfi 17, ataupun sang ulama warasatul anbiya. Sehingga kondisi inna sholati wa nusuki maka terjadi melalui walia mursida atau melalui ulil amri. Ini juga yang menjadikan perbedaan yang sangat nyata. Kalau di perspektif syariat, ketika kita bersolat kan kita hanya membaca literasi. Membaca literasi kemudian kita mempraktekkan. Karena sifatnya lahiriah, maka tidak mungkin kita sampai kepada hal-hal yang sifatnya ruhani. Berbeda dengan di sini, Bapak dan Ibu. Fungsi di sini adalah entah itu walia mursida, entah itu seorang ulil amri, dia fungsinya adalah sebagai transmitter rohani. Melalui dialah yang akan mempersambungkan rohani kita. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya pun kita melalui beliau ini. Misalnya kita memahami tentang ayat-ayat Al-Quran. Kalau di perspektif syariat, ketika kita ada persoalan, maka kita mencari ayat. Ayat mana yang sesuai dengan persoalan yang sedang kita hadapi. Kemudian dicari tafsirnya dan seterusnya. Tetapi kalau di sini melalui guru mursyid ini, yang terjadi adalah ayat itu ada dalam diri kita. Jadi persoalan yang sama menghinggapi orang yang berbeda, ayatnya bisa berbeda. Dia diperjalankan sesuai dengan ayatnya. Bahkan seringkali pelaku di sini kita sudah melaksanakannya, sudah menjalaninya, baru paham, baru ngeh, oh ternyata itu ayat tentang ini gitu. Jadi ini sholat mengingat adalah, dapat saya simpulkan, sholatnya orang yang baru ketemu mursyidnya. Namun ini pun menjadi hal yang
kritikal, yaitu kita harus menemukan mursyid yang waris, mursyid yang benar-benar bisa mempersambungkan rohani kita ke sini. Nah, nanti akan terbukti kalau sholat kita naik tingkat. Kalau masih di sini kita masih ragu-ragu nih, apakah mursyid saya waris atau enggak, apakah mursyid saya bisa memperjalankan diri saya atau enggak. Kalau di sini sifatnya masih 50-50. Itu akan terbukti kualitas mursyid kita ketika kita naik kepada sholat yang di atas lagi, yaitu sholatnya orang beriman. Sholat orang beriman itu seperti apa? Sholat yang ruhnya sudah tersambung ke tali wasilah. Kemudian apabila energi ruhani tersedia, atau dalam istilah kita adalah loading nur, energi ruhani kita melimpah melalui zikrullah, suluk, dan ubudiyah sampai melampaui batas, maka itu yang namanya sholat yang mi'raj. Makanya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Itu bukannya sholatnya Rasulullah. Kalau hanya Rasulullah yang mi'raj, terus kita jadi bagaimana itu? Peristiwa mi'raj adalah peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad, tetapi untuk bisa diikuti oleh umatnya. Kalau Rasulullah bersabda as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Berarti itu sesuatu yang bisa kita alami. Mi'raj atau naik dimensi adalah ketika kita sudah berpindah kesadaran kita dari alam sadar ke alam atas sadar. Dan mi'raj ini terjadi bisa berulang kali, terus menerus, sampai akhirnya nanti kita akan sampai kepada sholatnya orang takwa. Dan seringkali orang awam menggampangkan tentang orang beriman. Padahal kalau kita mensitir Quran surat Al-Hujurat 14, yaitu tentang sekelompok Arab Badui yang mendatangi Rasulullah, yang kurang lebih mereka menyatakan bahwa ya Rasul, kami telah beriman. Tetapi apa kata Rasul? Sesungguhnya kamu baru berislam karena iman belum ditancapkan di dadamu, di hatimu. Itu sekelompok orang yang mendatangi Rasul di zaman yang sama. Rasul menyatakan kau belum beriman, baru berislam. Nah, ini menjadi muhasabah bagi kita semua. Kita yang terpisah 14 abad dengan Rasulullah, kita hanya mengaku diri kita beriman. Padahal untuk beriman itu adalah sesuatu yang sifatnya ruhani. Saya sebenarnya di beberapa episode saya sudah menyampaikan bagaimana orang yang beriman itu seperti apa. Jadi rukun iman semuanya ada di dimensi ini, dimensi alam atas sadar. Karena isi dari rukun iman kan semuanya itu terkait dengan ruhani. Misalnya pertama iman kepada Allah, bahkan Allah itu di alam maha qadim ini, alam maha ruh. Kemudian iman yang kedua kepada malaikat, malaikat adalah sifatnya nur. Kemudian rukun iman yang ketiga kepada kitabullah, ini juga bentuknya ruh. Kemudian Rasulullah, ini juga bentuknya ruh. Berikutnya qada dan qadar, serta hari akhirat dan qada dan qadar. Jadi perjalanan hari akhirat pun ada di alam ini, dan sifatnya sudah jelas ya. Nanti di bahasan yang lain kita akan bahas lebih dalam lagi alam-alam ini isinya apa, sifat-sifatnya apa, hukum kausalitasnya seperti apa. Hanya di kali ini kita khususkan kepada sholat, dihubungkan dengan masing-masing dimensi dan masing-masing kesadaran.
Dan sholat yang tertinggi adalah sholatnya orang yang bertakwa, atau biasa juga disebut dengan sholat daim, sholat yang berkekalan, yang dalam hidupnya, dalam kesadarannya itu tidak pernah terputus dengan Allah ini. Kalau kita selama ini menganggap sholat kita di syariat terus, memang tidak pernah terbayangkan. Sampai ke sini itu tidak pernah terbayangkan. Bagaimana mungkin kesadaran kita tetap pada satu fokus saja kepada Allah, kalau tanpa treatment-treatment yang khusus. Saya sebelum masuk ke tarekat ini, saya beberapa kali ikut tarekat, dan saya pernah melakukan treatment-treatment seperti itu. Misalnya menyebut Allah atau mengingat Allah itu maksimal tidak lebih dari setengah jam. Pasti pikiran kita melayang dan pergi kemana. Itu tidak mungkin lebih dari setengah jam itu. Makanya satu-satunya cara dan satu-satunya jalan yaitu kita dengan menginduksi ini. Pada level ini pun semuanya kesadaran kita itu sudah kesadaran rohani gitu. Kesadaran rohani adalah kesadaran tertinggi dalam diri manusia. Selanjutnya ini ancamannya ya. Al-Ma'un 4 dan 5, fawailul lil musholin, celakalah orang yang melaksanakan sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Tadi menurut kami, deskripsi kami, sholat yang lalai adalah sholat yang tidak mengingat, tidak menyaksikan, dan tidak menghadapkan wajahnya. Tidak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, dan belum teraktivasi ruhaninya. Itu adalah sholat yang lalai. Selanjutnya rujukannya adalah ini, Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kamu baru berislam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun amal perbuatanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian juga Toha 14, yang artinya sesungguhnya aku adalah Allah. Ini satu saat nanti kita akan bahas ini. Wah, ini lebih keren lagi. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Ini siapa yang bicara ini? Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Nah, ini menarik, sebenarnya kuncinya di sini. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Ini sedikit saja ya. Kan hakikatnya kan ini yang mengucapkan kan ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Tetapi di sini tidak ada kata-kata, tidak ada bahasa, tidak ada suara. Di sini adalah laisa kamitslihi syai'un. Maka di sini dia bentuknya ruh, bentuknya cahaya, bentuknya partikel gelombang. Ini bisa dibayangkan kan ya? Di sini tidak ada kata-kata karena di sini laisa kamitslihi syai'un. Kalimatnya pun kalamnya kalam yang laisa kamitslihi syai'un. Namanya pun nama yang laisa kamitslihi syai'un. Untuk apa di sini nama? Orang sendirian. Di sini bentuknya ruh. Di alam realitas ini, di alam materi ini mewujud. Kata-kata innani anallah ini diucapkan oleh seorang manusia agung 14 abad yang lalu. Sungguh aku ini adalah Allah. Nama hanya ada di alam ini. Di alam ini pun tidak ada nama aslinya, karena ini alam partikel. Untuk apa nama di sini? Hanya untuk memudahkan kita. Sebenarnya yang ngasih nama kan sebenarnya di sini. Kalau masih kurang jelas lagi ini ya, biar kita membahasnya lebih tajam lagi. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan lahir? Kan 14 abad tahun yang lalu, kan 14 abad yang lalu. Sebelumnya kan Nabi Musa menyebutkannya Yahweh.
bukan Allah kan, Yahweh Nabi Musa itu. Kemudian Nabi Isa itu Tuhan Bapa gitu kan ya. Tetapi nama Allah muncul di dunia ini baru 14 abad yang lalu. Ini sungguhnya bahas ini saja sudah selesai urusan sholat. Ini yang mengatakan adalah Nabi Muhammad. Kemudian seorang umat pada umumnya itu terdistorsi ketika sembahlah aku, fa'budni, sembahlah aku. Seolah-olah sembahlah adalah begini kan ya. Coba kalau sembahlah itu, sembahlah aku atau Tuhanku. Tuhan adalah orientasi hidupku, cintaku, pengorbananku, visi dan misi hidupku, ketakutanku, seluruh hidupku. Coba kalau Tuhan dimaknai seperti itu, kan selesai. Kita sudah sangat paham, kita akan mengakui diri sendiri. Oh, Tuhan saya siapa ya? Kan sudah jelas. Orang kan seringkali mendeskripsikan Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak terdefinisi dan terdeskripsi. Padahal kalau kita mendefinisikan Tuhan secara sederhana, Tuhan adalah orientasi hidupku, perjuanganku, pengorbananku. Harus ada wujudnya di alam dunia ini. Pada saat itu adalah Nabi Muhammad. Jadi orang yang berjuang dengan Nabi, yang seluruh hidupnya dia curahkan kepada Nabi, cintanya, pengorbanannya dicurahkan kepada Nabi, ya sesungguhnya dia menyembah Allah. Karena sifatnya saling terkait. Ini sesungguhnya ada bahasan khusus kalau ini tentang tali wasilah ya. Ketika kita menginduksi ini, ketika kita mengikuti ini ya terikat dengan sani. Dibandingkan ini langsung ke sini yang tidak mungkin. Ilmu pengetahuan sudah membuktikan tidak mungkin kita melintasi batas waktu, batas ruang, batas dimensi, batas materi. Ada 4 jenis yang harus kita lompati di sini. Itu tidak mungkin, apalagi sampai ke sini, terlampau jauh. Jadi ini sesungguhnya di sini kuncinya. Mengingatku ya, di saat itu mengingatnya, mengingat Rasulnya, mengingat Nabinya. Bahkan kisahnya Abu Bakar As-Siddiq kan, beliau bahkan sampai malu menyampaikan kepada Nabi, ya Rasul, aku malu. Bahkan di kamar mandi pun aku selalu ingat dirimu. Itu kata Abu Bakar. Karena saking cintanya. Maka seluruh hidupnya itu didedikasikan untuk beliau, untuk nabinya. Kan kita sering mendengar ya, itu seluruh hartanya beliau berikan kepada Nabi untuk perjuangan. Apalagi istrinya itu ya, Siti Khadijah, itu seluruh hartanya dia korbankan untuk nabinya. Kita kan banyak berhayal itu nanti ya kita akan bahas tentang ketuhanan, itu akan menarik itu. Kita selama ini bertuhan sesuatu yang tidak jelas kita menurut persepsi kita, padahal ada alamatnya di dunia ini. Nanti saya akan sedikit buka ininya ya. Berikutnya adalah hadis. Ini udah jelas. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Ini saya buka ini ya di maknanya itu. Sungguh aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Ini kata wajahnya itu saya bikin sendiri itu. Karena kata-katanya ini wajahtu wajhiya. Kan wajahku kepada wajahnya kan. Kenapa di sini diganti zat ini? Ini seringkali distorsinya adalah seperti ini. Karena pemahaman yang terkonstruksi tadi itu hilang itu. Jadi menghadapkan wajah Tuhan. Makanya seringkali saya suka ini tanya, apanya Allah yang kau ingat itu kan pasti nggak bisa. Allah itu bukan objek yang tidak bisa diamati dengan pembaca virtual kita.
Jadi pasti tidak ada yang diingat. Yang diingat adalah saat itu ya wajah Rasul, wajah nabinya itu. Menghadapkan kepada wajahnya. Memang ini biar saya ini ya, biar clear ini ya. Kemudian itu kan di awal. Di awal ketika ruhaninya, ketika spiritualnya belum matang, itu ya hanya itu yang bisa diini. Ketika spiritualitasnya sudah tinggi, sudah bersambung, sudah presisi, maka dia akan mengenali sendiri melalui getaran rohaninya, melalui frekuensi dan gelombang. Itu. Tapi orang sekarang kan tiba-tiba langsung melenting gitu. Akhirnya tidak pernah ketemu gelombang itu. Berikutnya hadis as-sholatu mi'rajul mu'minin. Maka ini tidak pernah terjadi sholat yang mi'raj itu. Dan ini ada hadis Nabi memanggil sahabat Bilal bin Rabah dengan seruan, ya Bilal aqimis sholata arih nabiha. Artinya, wahai Bilal segeralah azan untuk mendirikan sholat dan istirahatkan kami dengan sholat tersebut. Jadi sholat itu untuk mengistirahatkan jiwanya lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya ini adalah tentang sholat wusta, peliharalah sholatmu, dan sholat wusta berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Kalau sholat wusta di kami itu dipahami sebagai sholat pertengahan. Sebenarnya sama di syariat juga pertengahan, tetapi pertengahannya dianggapnya sebagai sholat zuhur atau asar itu. Kalau kita sholat ini ya sholat antara yang jasad dengan yang ruh, ini masih ini. Jadi belum sampai kepada ruh yang murni. Dan yang sholat tertinggi adalah sholat daim. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Ini sholat yang berkekalan. Nah ini tadi saya kira sebagai tambahan ya, yang saya sampaikan ini adalah ultrastruktur ruhani, ini sistem wasilah. Kenapa perlu sistem wasilah? Karena Al-Surah 51 menyampaikan bahwa tidak mungkin manusia berkata-kata langsung kepada Allah. Kemudian doa itu tertahan antara langit dan bumi. Tidak ada sedikit pun, tidak akan naik sedikit pun sampai diiringi sholawat. Dalam tarekat kami yang namanya sholawat itu adalah frekuensi Rasul, bukan perkataan itu. Ya perkataannya sih boleh, ya perkataannya seperti itu. Tetapi alamatnya adalah ruhani Rasul, frekuensinya itu baru bersambung. Kemudian Al-Maidah 35 kita diwajibkan untuk mencari wasilah. Dan berikutnya ini adalah doa tentang setelah sholat ya. Allahumma rabb da'wati tamah. Ini ternyata wasilah juga ada setiap hari itu sampai 5 kali panggilan itu. Sudah berapa lama ini? Saya kira cukup ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sekiranya banyak hal yang tidak berkenan dalam penyampaian kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Al-Ikhlas RW 09 Japos Pondok Aren Tangerang Selatan, dan kepada seluruh jamaah yang mengikuti kajian ini baik online maupun offline. Sekaligus kami sampaikan bahwa kajian ini sifatnya mingguan setiap Selasa malam Rabu. Demikian ilahian tamaksudi warito kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.